Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membuat miniatur metamorfosis kupu-kupu. Bagaimana caranya? Yuk, kita belajar sama-sama. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah yang pertama ada kardus atau karton bekas yang kalian miliki di rumah. Kalian bisa mengguntingnya berbentuk persegi atau lingkaran atau berbentuk bangun datar yang lain sesuai dengan keinginan kalian ya. Untuk bentuk persegi ini Miss buat dengan ukuran 30 x 30 cm. Sedangkan untuk kardus yang berbentuk lingkaran ini Miss buat dengan ukuran diameter 23 cm. Kalian tidak harus sama ya ukurannya dengan yang Miss buat. Bisa juga menyesuaikan dengan karton atau kardus yang kalian miliki. Lalu berikutnya ada kertas lipat. Jika teman-teman di rumah tidak memiliki kertas lipat, bisa loh menggunakan kertas koran atau kertas dari majalah. Kita memanfaatkan barang yang ada di sekitar kita ya. Lalu berikutnya kita juga perlu menyiapkan beberapa lembar tisu. Kalau tidak ada tisu bagaimana? Boleh menggunakan kapas, beberapa helai kapas. Miss juga sudah menyiapkan kertas lipat atau kertas yang dipotong dalam ukuran kecil seperti ini. Lalu apalagi ya yang diperlukan? Tentunya kita memerlukan spidol. Lalu kita juga memerlukan gunting. Ada lem kertas yang harus kita siapkan juga. Dan ada tusuk sate. Tusuk sate ini bisa juga diganti menggunakan sumpit atau pensil. Nggak perlu khawatir ya, kita manfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Miniatur metamorfosis hewan yang akan Miss buat kali ini adalah metamorfosis kupu-kupu. Teman-teman bisa mencobanya juga ya untuk membuat metamorfosis katak atau metamorfosis hewan yang lain. Kita akan membuat tahapan pertama pada metamorfosis kupu-kupu. Apakah itu? Betul sekali, kita akan membuat telur. Telur ini bisa kita buat menggunakan kertas tisu atau kapas. Kalian tinggal pilih yang ada di rumah kalian. Oke, yang pertama kita akan buat dulu bentuk daun dari kertas lipat. Kalau teman-teman tidak ada kertas lipat, boleh menggunakan kertas yang lain ya. Setelah selesai kita gambar, kita bisa mengguntingnya. Hati-hati saat menggunakan gunting teman-teman. Nah, setelah daunnya selesai, kita bisa meletakkannya. Lalu kita buat telur dan kita tempelkan di atas daun ini. Di sini Miss memilih menggunakan kertas tisu. Silahkan pisahkan tisu menjadi lembar-lembaran tipis ya. Nah, setelah itu kita bisa menyobeknya sedikit. Lalu kita bisa membuatnya sehingga berbentuk menyerupai telur. Seperti ini teman-teman caranya. Setelah ada beberapa buah gulungan kertas tisu yang kita buat, lalu kita tempelkan pada daun ini supaya menyerupai telur ulat. Kita bisa menempelkannya menggunakan lem kertas ya teman-teman.
begini hasilnya teman-teman. Kita lanjutkan tahap kedua metamorfosis, yaitu ulat. Kita akan membuat ulat menggunakan tisu. Bagaimana caranya? Nah, kita siapkan dulu tisu. Nah, biasanya di dalam tisu ini ada 2 atau 3 lembar teman-teman. Kita bisa memisahkannya sehingga menjadi cukup satu saja. Kita hanya akan menggunakan 1 helai saja. Nah, 1 helai tisu ini kita gunting menjadi 2 bagian. Kita cukup menggunakan setengah saja, setengah helai. Kita bisa memotongnya mengikuti garis. Nah, setelah itu gunakan sumpit atau tusuk sate yang kalian miliki. Kita gulung dari salah satu ujung tisu menggunakan tusuk sate atau sumpit yang ada di rumah kalian ya. Gulung dari ujung tisu. Gulung dengan rapi ya. Apabila sudah akan mencapai ujung yang satu, kita lem ujungnya agar menempel. Jika kalian tidak memiliki lem stick, gunakan lem kertas yang lain ya teman-teman. Pastikan tisu sudah tertempel. Setelah itu, kita rekatkan kedua tisu ini ke tengah. Kita dorong. Kalau sudah, kita keluarkan dari sumpit atau tusuk sate. Nah, apabila sudah, kita tekuk salah satu ujungnya agar lebih rapi. Jangan lupa dilem teman-teman. Nah, apabila sudah seperti ini, kita tambahkan mata pada salah satu ujungnya supaya lebih menyerupai ulat. Nah, teman-teman bisa menempelkan ulat ini pada daun atau langsung nanti ditempelkan saja. Seperti ini bentuk ulatnya. Berikutnya, kita akan membuat tahapan setelah ulat apa ya teman-teman? Betul sekali, kepompong. Kita akan membuat kepompongnya menggunakan kertas tisu. Untuk membuat kepompong ini tidak perlu dipisahkan per helai ya teman-teman. Nah, kertas tisunya ini kita akan bagi menjadi 4 bagian. Seperti ini. Jika sudah kita tekuk menjadi 4 bagian seperti ini, sudah kita lipat, kita akan menggulungnya dari salah satu ujung tisu ini. Kita gulung saja seperti biasa teman-teman. Kita tidak perlu menggunakan alat bantu apapun. Nah, setelah tergulung, kita gunakan lem kertas untuk membantu agar kepompong ini menjadi lebih rapi. Salah satu ujungnya kita tekuk seperti ini.
Nah, jika salah satu ujungnya sudah kita tekuk seperti ini, sambil kita putar ya. Nah, kita bisa menempelkan kepompong ini pada ranting atau pada kertas yang kita buat menyerupai ranting. Seperti ini teman-teman, nanti bisa kita tempelkan seperti ini. Kita sekarang akan membuat kupu-kupu menggunakan kertas lipat. Caranya mudah loh teman-teman. Kertas lipat yang kita miliki, kita tekuk menjadi 2 bagian yang sama besar. Pastikan melipatnya dengan rapi ya. Setelah itu, kita tekuk lagi menjadi 2 bagian lagi yang setengahnya. Luruskan dengan garis yang ada di tengah ya teman-teman, ujung kertasnya, supaya rapi. Sisi yang satu juga kita tekuk ke bagian tengah. Jangan lupa direkatkan agar rapi. Setelah seperti ini teman-teman, kita tekuk seperti ini. Lalu kita tekuk salah satu kertasnya. Nah, pas ditekukan lipatan yang ini ya teman-teman, bagian bawahnya kita lipat. Nah, lalu bagian yang satu lagi. Mudah ya teman-teman sampai sini. Lalu ujung yang satu juga kita lipat. Dari ujung atasnya kita lipat. Seperti ini. Mudah ya? Jika sudah seperti ini, kita balik. Lalu kita lipat zigzag. Yang rapi ya teman-teman melipatnya. Lalu bisa kita balik lagi supaya kita melipatnya rapi. Kita tekuk, kita balik, kita tekuk sampai di ujung yang satunya ya. Jika sudah selesai ditekuk seperti ini, kita tekuk menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, kita letakkan dulu. Kita ambil kertas yang sudah dipotong kecil seperti ini, akan kita gunakan sebagai antena dari kupu-kupu tersebut. Kertas ini kita letakkan di bagian depan seperti ini. Berikutnya, kita siapkan satu kertas yang ukuran kecil seperti ini yang sudah dipotong lagi. Kita beri lem ujungnya supaya tidak lepas. Lalu kita
kita rekatkan pada badan kupu-kupu ini, teman-teman. Kita gulung. Nah, ujung kertasnya jangan lupa dilem lagi, teman-teman, supaya tidak lepas dan menjadi rapi. Setelah itu kita lebarkan. Lalu kita bisa menempelkannya seperti ini, teman-teman. Setelah kita tempelkan, kita bisa menambahkan anak panah dan juga memberi keterangan pada hasil karya kita. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Kalian juga bisa menambahkan hiasan supaya hasil karya kalian menjadi jauh lebih indah. Selamat berkarya ya, dan selamat mencoba. Semangat! Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap semangat dengan melaksanakan 3M.